Hujan sore hari itu turun tanpa aba-aba. Gerimis kecil yang awalnya hanya menari pelan di atas atap toko buku, tiba-tiba berubah menjadi hujan deras, memukul kaca jendela dengan nada rintik yang konstan. Di dalam toko yang tenang, di antara rak-rak kayu tua yang dipenuhi aroma lembaran kertas, duduklah seorang gadis muda dengan senyum yang menggantung di bibirnya. Ia tidak sedang membaca, hanya duduk diam sambil memperhatikan hujan yang jatuh dengan tenang. Seolah ia sedang bercakap-cakap diam-diam dengan cuaca. Aluna. Usianya baru 19 tahun. Tetapi matanya menyimpan cahaya yang lebih dewasa dari umurnya. Ia bukan gadis biasa yang suka keramaian atau pesta-pesta remaja. Dunia Aluna adalah dunia sunyi. Buku, kopi, dan hujan. Bekerja di toko buku adalah pilihan hidup yang ia ambil sendiri. Sambil menabung untuk kuliah, ia mengisi harinya dengan meresapi cerita-cerita fiksi dan menulis puisi-puisi yang belum berani ia kirimkan kemana-mana. Ia menikmati kesendirian, tapi hatinya tidak pernah menutup kemungkinan untuk sesuatu yang lebih hangat, yang baru. Itulah kenapa, saat pria itu masuk ke dalam toko dengan payung yang masih meneteskan air, Aluna merasa sesuatu dalam dirinya bergeser. Pria itu tinggi, berjaket gelap, dan wajahnya teduh seperti mendung yang tidak mengancam. Usianya jelas bukan seusia ayahnya, tapi juga jauh dari kata muda. Tapi saat pria itu menatapnya, hanya sebentar, ada sesuatu yang terhubung. Entah itu rasa penasaran, keheningan yang akrab, atau mungkin hanya imajinasi Aluna yang terlalu sering dibumbui kisah cinta dari buku-buku klasik. Rekomendasi buku yang ringan tapi membekas? Suara pria itu dalam dan tenang. Aluna terdiam beberapa detik, lalu tersenyum, menyerahkan sebuah novel tipis karya penulis Jepang. Yang ini, Pak, kata-katanya lembut, tapi menyisakan lubang di hati setelah dibaca. Pria itu tertawa pelan, menatap sampul buku sejenak, lalu mengangguk. Saya percaya rekomendasi dari seseorang yang tersenyum pada hujan, katanya sebelum pergi ke kasir. Aluna diam saja. Tapi sejak saat itu, ia tahu pria itu akan kembali. Dan memang benar. Sejak hari itu, Arga menjadi pengunjung tetap. Ia datang setiap akhir pekan, membeli 1-2 buku, kadang hanya untuk duduk membaca di pojokan sambil memesan kopi dari kafe kecil yang terhubung di sebelah toko. Aluna mulai tahu bahwa pria itu seorang editor freelance. Ia juga mulai tahu bahwa Arga tidak banyak bicara. Tapi kalau bicara, ia seperti halaman yang sulit dilupakan. Mereka mulai berbicara lebih lama. Tentang sastra Amerika Latin, tentang mimpi Aluna untuk menulis, dan kadang, tentang hal-hal yang sangat sepele tapi terasa penting jika dibicarakan bersama. Dari hal-hal kecil itulah benih cinta mulai tumbuh dalam hati Aluna. Ia menyukai bagaimana Arga memperlakukan kata-kata, bagaimana ia memperhatikan cerita tanpa menghakimi, dan bagaimana ia selalu mengingat rekomendasi yang Aluna berikan. Tapi di balik semua itu, ada ruang kosong yang tumbuh bersamaan dengan cinta itu. Ruang yang dipenuhi keraguan dan rasa takut. Apakah perasaan ini salah? Bukankah ia terlalu muda? Bukankah Arga terlalu tua? Apa yang akan dikatakan orang-orang jika mereka tahu? Rasa itu terus tumbuh, bersama dengan kekhawatiran yang menyertainya. Suatu hari, Aluna melihat Arga sedang berbincang dengan seorang wanita dewasa di luar toko. Wanita itu tampak akrab, tertawa ringan, menyentuh lengan Arga dengan santai. Ada rasa asing yang menusuk dada Aluna. Ia tidak tahu nama rasa itu saat itu. Tapi malamnya ia menulis puisi berjudul, Yang Tidak Bisa Kuperjuangkan. Sejak hari itu, Aluna mulai menjaga jarak. Ia tetap menyapa, tapi tidak lagi memulai obrolan. Ia tetap tersenyum, tapi tidak lagi dengan hati yang sama. Arga memperhatikan perubahan itu. Ia bukan pria bodoh. Ia tahu Aluna berbeda.
Ia tahu gadis itu bukan hanya sekadar penjaga toko buku. Tapi ia juga tahu bahwa ia bukan pria yang pantas menatap mata selembut itu. Usianya jauh di atas Aluna. Hidupnya penuh luka. Penuh keputusan yang membuatnya takut untuk mencintai lagi. Ia tidak ingin menyeret gadis itu ke dalam rumitnya masa lalu. Maka ia pun ikut menjaga jarak, walau hatinya mulai memberontak. Namun cinta tidak bisa dibungkam selamanya. Suatu sore yang lain, di tengah rintik hujan lagi, Aluna memutuskan untuk berkata jujur. Ia menatap mata Arga dan dengan suara gemetar, ia berkata, "Aku mencintaimu. Bukan karena kau baik atau pintar atau memperhatikanku. Tapi karena hatiku berhenti mencari sejak mengenalmu. Aku tahu ini mungkin salah. Tapi aku tidak ingin berpura-pura." Arga terdiam lama. Lalu ia berkata pelan, "Aluna, aku pun menyayangimu. Tapi ini tidak bisa. Aku terlalu tua. Aku sudah terlalu rusak." Dan hanya itu. Ia pergi, meninggalkan Aluna di bawah cahaya lampu toko, sendiri, dengan hujan yang kembali menjadi saksi bisu. Setelah malam itu, Arga tidak pernah datang lagi. Aluna kembali bekerja seperti biasa, tapi semangatnya menguap. Ia menulis puisi, tapi tidak satu pun selesai. Ia menunggu, berharap, tapi yang datang hanya angin sore dan buku-buku yang tidak lagi terasa berarti. Ia mencoba melupakan, tapi hati tidak bisa diperintah. Ia tahu, cintanya belum usai. Dan begitulah kisah mereka dimulai. Dengan cinta yang tumbuh diam-diam, lalu dihancurkan oleh rasa takut, dan mungkin akan diperjuangkan kembali. Sejak hari itu, hidup Aluna terasa berjalan seperti kaset usang yang diputar ulang tanpa jeda. Waktu terus berjalan, tetapi rasanya tidak membawa siapapun kemana-mana. Ia tetap duduk di meja kasir yang sama, tetap menyapa pelanggan dengan senyum yang sama, tetap merapikan buku-buku dengan tangan yang terasa semakin dingin. Yang berubah hanyalah matanya. Tidak ada lagi sinar yang dulu membuat siapapun merasa nyaman berada di dekatnya. Ia tidak menangis. Bukan karena ia tidak sedih, tapi karena tangisan terasa sia-sia untuk sesuatu yang tidak pernah benar-benar dimiliki. Aluna mencintai Arga dalam diam yang jujur. Dalam waktu yang tidak lama tapi juga tidak sebentar. Dalam pertemuan yang tidak disengaja, tetapi terlalu dalam untuk disebut kebetulan. Tapi cinta yang ia bangun, ternyata tidak cukup kuat menembus dinding usia dan masa lalu yang Arga takutkan. Dan ia tahu, tidak semua cinta memang harus dimiliki. Hari-hari berlalu, minggu berganti, dan Arga tidak pernah kembali. Nama itu menjadi sesuatu yang tidak bisa disebut, tetapi selalu hadir di antara halaman buku dan aroma kopi yang tertinggal. Setiap pelanggan pria parubaya yang masuk, membuat jantung Aluna berdetak sedikit lebih cepat, hanya untuk kembali tenang dengan kekecewaan yang diam. Ia mulai menyibukkan diri lebih dari biasanya. Membaca lebih banyak buku, menulis lebih banyak puisi, tapi semuanya seperti bayangan kosong tanpa jiwa. Suatu malam, saat hujan kembali turun, Aluna berdiri di depan cermin kamarnya. Rambutnya yang panjang digerai, wajahnya terlihat lebih dewasa dari sebelumnya. Ia mengamati dirinya sendiri dalam diam, seolah mencari versi dirinya yang dulu ceria, yang percaya pada mimpi, yang tidak takut terluka. Tapi gadis itu tidak ada. Yang ada hanya seorang perempuan muda yang kehilangan arah, bukan karena putus cinta, tapi karena kehilangan keyakinan bahwa ia layak dicintai tanpa syarat. Beberapa temannya mulai menyadari perubahan itu. Laras, sahabatnya sejak SMA, sempat bertanya dengan suara hati-hati, "Kamu lagi dekat sama siapa, Nah?" Tapi Aluna hanya menggeleng. Ia tidak tahu harus bercerita dari mana.
Ia tidak tahu bagaimana menjelaskan bahwa ia jatuh cinta pada seorang pria 2 kali usianya. Lalu ditinggalkan bukan karena tidak cinta, tapi karena takut. Dan lebih dari itu, ia takut jika orang tahu, mereka akan mencibir, menganggap perasaannya konyol dan tidak masuk akal. Di sisi lain kota, Arga menjalani hari-harinya dengan rasa bersalah yang tidak pernah pergi. Ia mencoba kembali ke rutinitas kerjanya sebagai editor, membaca naskah-naskah dengan mata yang letih, mengoreksi kalimat-kalimat yang tidak sempurna. Tapi ia tidak bisa lagi membaca kata-kata tanpa teringat pada suara Aluna saat membaca puisi. Ia mulai sering memikirkan senyuman gadis itu, matanya yang selalu bersinar saat membahas sastra, dan cara ia mendengarkan dengan utuh. Ia tahu ia menyakitinya. Dan yang lebih menyakitkan, ia tahu ia sendiri yang hancur karena keputusannya. Sore itu, Arga duduk sendiri di balkon apartemennya. Hujan turun pelan. Di tangannya ada secari kertas puisi yang pernah Aluna selipkan di sela buku yang ia beli. Puisi itu sederhana, tetapi kata-katanya seperti petir yang menghantam kesadarannya. Jika aku hujan, bisakah kau tetap menunggu meski langit mendung? Karena aku tidak tahu kapan reda. Tapi aku tahu, aku ingin kau tetap ada. Arga menutup mata, dan untuk pertama kalinya, ia jujur pada dirinya sendiri. Ia mencintai Aluna. Bukan sekadar rasa nyaman atau simpati, tapi benar-benar mencintai. Dalam diam, dalam jeda usia, dalam ketakutan yang tidak bisa ia jelaskan. Ia hanya ingin melindungi gadis itu dari luka, tapi malah menjadi luka itu sendiri. Dan ia sadar, tidak adil membiarkan Aluna menghadapi cinta itu sendirian. Beberapa hari setelah itu, saat Aluna sedang membereskan rak puisi di toko, terdengar denting kecil dari bel pintu masuk. Ia tidak menoleh. Sudah biasa. Tapi langkah kaki itu, pelan dan pasti. Ada sesuatu yang membuatnya berhenti bergerak. Ia menoleh, dan di sana, berdiri pria itu. Basah oleh hujan, tapi dengan mata yang lebih hangat dari terakhir kali mereka bertemu. Arga tidak bicara. Ia hanya berjalan perlahan ke arahnya. Dan di tangan kirinya, ada secarik puisi yang dulu Aluna berikan. Ia meletakkannya di meja, lalu berkata pelan, "Aku datang bukan untuk memintamu kembali mencintaiku. Aku datang untuk memperjuangkan hakmu mencintaiku tanpa dihukum oleh usia dan ketakutan yang konyol." Mata Aluna berkaca-kaca. Ia tidak tersenyum, tapi dadanya bergetar hebat. Dan di bawah hujan yang selalu menjadi saksi, dua hati itu kembali berdiri bersebelahan. Tidak sempurna, tidak mudah, tapi kali ini, mereka tidak akan lari lagi. Setelah pertemuan itu, dunia terasa berbeda. Aluna tidak langsung tersenyum lebar, tidak juga langsung memeluk Arga. Ia hanya menatap pria itu dalam diam yang dalam, seakan mencoba memastikan bahwa kehadiran Arga bukanlah sekadar rasa bersalah yang berbalik arah. Mereka tidak langsung jatuh ke pelukan masing-masing seperti adegan film, karena hidup tidak pernah sesederhana itu. Namun, dalam hening dan tatapan yang saling mengukur, ada pengakuan yang tidak perlu dijelaskan. Keduanya tidak pernah berhenti saling mencintai. Hari-hari setelahnya adalah ujian kecil yang panjang. Arga mulai datang lebih sering, bukan sebagai pelanggan, bukan pula sebagai sosok asing, tapi sebagai pria yang mencoba menjadi bagian dari hidup seorang gadis muda yang ia tolak karena takut. Ia menyadari bahwa tidak ada cinta yang layak dipeluk jika terus dibiarkan lari dari rasa sakit. Ia mulai belajar mendengar lebih banyak, bicara lebih jujur, dan menurunkan dinding-dinding di hatinya satu persatu. Namun, dunia luar tidak seramah itu. Laras, sahabat Aluna, menatap pria itu dengan ragu setiap kali datang ke toko. "Nah, kamu yakin?" tanya Laras pada suatu sore. "Dia 2 kali usia kita. Kamu baru 19, dan kamu belum lihat dunia." Tapi Aluna hanya tersenyum pelan, bukan senyum yang keras kepala,
Tapi senyum yang datang dari seseorang yang sudah lelah menjelaskan bahwa cinta bukan tentang angka atau tahap hidup, melainkan tentang bagaimana hati merasa aman dan dimengerti. Ibunya pun mulai bertanya-tanya, "Kamu dekat dengan siapa akhir-akhir ini?" Dan Aluna terdiam. Ia tidak ingin menyembunyikan apapun, tapi ia juga takut menelan reaksi yang mungkin membuat hatinya remuk. Maka saat akhirnya ia berkata, "Dia 39 tahun, MA. Tapi dia membuat aku merasa dilihat, dimengerti, dan dihargai tanpa harus berubah." Ibunya hanya menatapnya lama. Tak ada penolakan, tapi juga tak ada penerimaan seketika. Hanya hening yang menjadi jembatan antara kekhawatiran dan cinta orang tua. Cinta mereka diuji dalam bisik-bisik orang sekitar, dalam komentar yang kadang terdengar lucu tapi menyakitkan. "Pacar kamu bapak-bapak, ya?" kata seorang pengunjung toko dengan tawa. Aluna hanya diam, mencoba tak marah. Arga sendiri tidak lagi bersikap seperti pria yang merasa harus meminta maaf atas jarak usia mereka. Ia berdiri tenang, menggenggam tangan Aluna jika perlu, tidak takut menjadi terlihat, meski sadar bahwa dunia mungkin akan menertawakan. Dan dari situ, justru cinta mereka tumbuh. Dalam keteguhan, dalam penerimaan, dalam kenyataan bahwa cinta mereka bukan lagi tentang cinta yang manis dan manja, melainkan cinta yang siap untuk diuji waktu dan keadaan. Mereka tidak mengucap kata, "Aku cinta kamu," setiap hari, tapi mereka hadir setiap hari. Dan itu cukup. Arga mulai melibatkan Aluna dalam hidupnya yang selama ini tertata rapi dan sunyi. Ia memperkenalkannya kepada sahabat-sahabatnya yang semula kaget tapi akhirnya bisa melihat cahaya dalam mata pria itu kembali bersinar. Aluna mulai menulis puisi-puisi yang tidak lagi kelam, tetapi penuh cahaya yang halus, lembut seperti fajar. Mereka bahkan mulai berencana membuka ruang baca kecil bersama, tempat yang lebih dari sekadar toko buku, tapi rumah bagi semua perasaan yang selama ini tidak punya tempat tinggal. Pada usia 21, Aluna mengenakan gaun putih sederhana di taman kecil yang mereka bangun bersama. Tidak ada pesta megah, hanya keluarga, teman dekat, dan bunga-bunga yang tumbuh liar tapi indah. Ibunya menggenggam tangannya sebelum berjalan menuju altar kecil, dan dengan suara sedikit bergetar berkata, "Kamu sudah memilih dengan hatimu. Sekarang jaga dia, dan biarkan dia juga menjagamu." Dan Arga, pria itu berdiri dengan senyum yang belum pernah terlihat sepanjang hidupnya. Di balik matanya yang sempat menua terlalu cepat karena beban dan penyangkalan, kini ada semangat baru. Ia tidak lagi merasa seperti pria yang terlalu tua untuk mencintai, tapi seperti seorang lelaki yang baru pertama kali belajar merayakan cinta yang diterima seutuhnya. Epilog, saat usia tak lagi bernama. Beberapa tahun kemudian, mereka tidak menjadi pasangan paling sempurna. Mereka tetap bertengkar sesekali, terutama saat Aluna merasa Arga terlalu konservatif, atau saat Arga merasa Aluna terlalu impulsif. Tapi mereka selalu kembali duduk berdampingan, saling mendengar, saling menatap, dan mengingat alasan pertama kenapa mereka memilih tetap bersama. Dan pada suatu pagi, saat Aluna membuka jendela dan melihat Arga sedang menyirami bunga di taman kecil mereka, ia tersenyum. Hatinya tidak lagi penuh tanya, tidak lagi ada takut, tidak lagi ada penyesalan. Yang tersisa hanya satu perasaan yang tumbuh perlahan, tapi kuat menembus segala halangan, bahagia. Karena pada akhirnya, cinta tidak pernah menanyakan berapa usia kita saat bertemu. Cinta hanya butuh satu hal, keberanian untuk bertahan.